Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu hebat? Izinkan saya Erwin Subki dari SMK Negeri 1 Kabupaten Tangerang untuk memaparkan aksi nyata yang telah saya lakukan di kelas. Sebelumnya, perkenalkan sebagai pengajar praktek saya yaitu Bapak Eka Adiputra MPD, dan sebagai fasilitator saya yaitu Bapak Jefta Johannes Maki Kui. Kegiatan aksi nyata ini merupakan pengembangan diri untuk menguatkan nilai dan peran guru penggerak pada diri saya. Pengembangan diri yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah dituliskan pada refleksi 4P di bagian koneksi antar materi. Yang pertama, rencana pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin untuk dapat dilakukan sendiri dari sekarang. Yaitu, secara mandiri saya merencanakan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan berinovasi pada penggunaan media video pembelajaran dan aplikasi pendukung materi. Yang kedua, sebelum melaksanakan pembelajaran di kelas, biasanya saya berkolaborasi dengan rekan guru sejawat, meminta saran dan masukan mengenai strategi pembelajaran yang sudah atau yang akan digunakan. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran yang saya lakukan saat ini merupakan hasil dari refleksi diri saya ketika melihat peserta didik kurang memahami materi yang disajikan secara abstrak atau konvensional. Kemudian, pada proses pelaksanaan aksi nyata, langkah-langkah apa pelaksanaan kegiatan yang saya lakukan adalah: yang pertama, mencari referensi dari YouTube dan Google atau lainnya terkait pembelajaran untuk materi yang belum dipahami, seperti pada pembahasan mengelola aplikasi pengolah kata menggunakan Microsoft Word. Langkah kemudian, yang kedua, menyiapkan alat dan media pembelajaran serta mengkondisikan peserta didik untuk kesiapan kegiatan belajar mengajar, seperti menyiapkan laptop, Android, paket internet, LCD proyektor, speaker, headset, baik fasilitas yang diberikan dari sekolah atau dari peserta didik. Yang ketiga, siswa menyimak video pembelajaran yang diputarkan oleh guru menggunakan LCD proyektor atau melalui fasilitas berbagi menggunakan Android masing-masing peserta didik yang sudah dibawa dari rumah. 4. Guru menjelaskan materi untuk menguatkan pemahaman konsep peserta didik. Yang kelima, siswa mempraktekkan sesuai prosedur yang diberikan oleh gurunya sebagai pemahaman konsep materi yang sudah dipelajarinya. Yang keenam, siswa menampilkan hasil karyanya di depan kelas bersama kelompoknya. Berikut merupakan cuplikan video saat peserta didik melakukan praktek pengolahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan proyek yang telah kami buat. Kami membuat brosur dengan menggunakan tool Save. Ininya pakai Save. Lalu kami menambahkan 2 warna, merah dan krim. Jadi
kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu ya, presentasi dari kelompok 2. Terima kasih sudah mempresentasikan. Ini contoh produk yang sudah dibuat ya menggunakan desain berbasis bitmap dan vektor ya. Nah ini perlu dikembangkan lagi agar lebih menarik lagi ya. Nah ini masih belajar ya. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Untuk kelompok 1 tadi sudah bagus ya, cuman ada beberapa desain yang perlu kalian tambahkan ya, terutama desain bitmapnya atau picture-nya ya, agak lebih sederhana lagi, jangan terlalu banyak gambar juga ya, tapi itu sudah cukup bagus. Terima kasih. Kemudian yang kelompok 2 yang tadi dipresentasikan itu juga sudah bagus, sudah menguasai penggabungan antara desain bitmap dan picture ya. Silakan kalian nanti dikembangkan lagi di rumah masing-masing. Untuk pembelajaran hari ini, bagaimana pendapat kalian? Coba Alfi Sri, mana Alfi Sri? Bagaimana pendapat kamu tentang pembelajaran hari ini? Ya, bagus ya. Silakan untuk yang lain pengalaman belajar hari ini, Muhammad Fikri. Ya. Sudah kita membuat browser, tapi cuma ada sedikit kekurangan di toolbarnya. Ya, nggak masalah. Akhiri pelajaran hari ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya, cukup. Mudah-mudahan kalian paham. Kalau begitu silakan perwakilan dari kelompok untuk menyimpulkan. Ya, silakan yang mau menyimpulkan. Ada? Saya Pak. Ya, sebutkan namanya. Pelajaran hari ini belajar tentang pembuatan desain berbasis bitmap dan vektor, yaitu bagaimana langkah-langkah dalam membuat browser dengan aplikasi. Setelah saya melakukan aksi nyata di kelas, kemudian saya melakukan refleksi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan. Di antaranya, yang pertama, apa yang saya rasakan. Yang kedua, apa ide atau gagasan yang timbul selama kegiatan. Yang ketiga, pembelajaran apa yang dapat diambil. Keempat, apa dampak perubahan positif yang paling saya rasakan. Demikian pemaparan dari hasil refleksi saya adalah sebagai berikut. Apa yang saya rasakan? Yang pertama, perasaan saya senang sekali ya, dan bersyukur bisa menerapkan ilmu yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Yang kedua, tentu saya merasa bangga karena bisa menjadi bagian dari agen perubahan dan ekosistem pendidikan di sekolah. Yang ketiga, sehingga saya merasa bertanggung jawab dan tertantang untuk melakukan perubahan seperti apa yang diinginkan. Pertanyaan kedua, apa ide atau gagasan yang timbul selama kegiatan? Saya sudah dan akan terus mencoba hal-hal baru sehingga peserta didik termotivasi untuk belajar. Yang kedua, saya selalu menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Kemudian, bagaimana mengatur kelas agar peserta didik nyaman dalam belajar. Lalu dilanjutkan dengan merefleksikan pembelajaran bersama peserta didik dan tidak lupa untuk berbagi pengalaman mengajar dengan rekan guru sekolah. Yang ketiga, pembelajaran apa yang dapat diambil? Pertama, melihat peserta didik yang aktif dan antusias selama proses pembelajaran, saya menyimpulkan bahwa penggunaan media video dan aplikasi yang ada pada Android dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Kemudian materi yang disajikan dengan tutorial akan memudahkan dan meningkatkan pemahaman
peserta didik dibandingkan dengan catatan yang ada di buku. Lalu melalui aksi nyata penerapan nilai dan guru penggerak di sekolah, saya merasa rekan guru lain juga mulai bertanya-tanya dan tergerak untuk menerapkan hal yang sama seperti apa yang saya lakukan. Yang keempat, dampak perubahan positif yang paling saya rasakan yaitu yang pastinya peningkatan kompetensi di diri melalui penerapan nilai dan peran guru penggerak oleh saya sendiri dan dapat menjadi inspirasi bagi rekan guru yang lainnya. Perubahan atmosfer pendidikan di sekolah melalui pembelajaran yang berkualitas dan berpihak pada peserta didik. Kemudian murid yang senang, berbahagia, merdeka dalam pembelajaran. Demikian yang bisa kami sampaikan tentang pemaparan aksi nyata yang telah saya lakukan di kelas. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu hebat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.